Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa hasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil annam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jamaah salat subuh Masjid Andalas yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan mengenai pengalihan, intikar atau pergantian. Ini bagian yang ke-5, part 5, yang tinjauannya dalam perspektif kurban. Kurban ini diangkat di dalam Al-Quran. Kisah Ismail yang rela disembelih oleh ayahnya Ibrahim atas perintah Allah, yang diterima dalam mimpi-mimpinya, yang mendapat respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada saddakat tarru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Innaka zalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam kisah ini, atas kebaikan, kepatuhan, integritas Ibrahim mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita coba tadabburi sebagai pengalihan, bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini adalah peristiwa besar yang tadi saya sampaikan, diabadikan dalam Al-Quran dan disebutkan sebagai ujian pengorbanan yang nyata. Inna hadzal balaul mubin. Inna hadzal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya pendekatan diri, sedangkan maksudnya adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri atau wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu arti dan maksudnya. Adapun makna secara istilah, kurban yaitu menyembelih binatang ternak yang disembelih di hari-hari nahar dengan niat mendekatkan diri atau takarruban kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan syarat-syarat tertentu. Pada subuh hari ini saya ingin memberikan perbedaan antara korban dengan kurban. Ada satu bidang ilmu yang dikenal dengan viktimologi. Bidang ilmu ini mempelajari mengenai korban, objeknya, spesifikasinya, intensitasnya, sehingga sesuatu itu dinamakan korban. Viktimologi mengartikan bahwa korban adalah orang. Nah, korban adalah orang. Orang ini baik individu maupun kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung sebagai akibat dari kejahatan subjek lain. Subjek lain di sini adalah pihak lain, orang lain, bisa individu, bisa kelompok, bisa lembaga, bisa pemerintah, bisa kebijakan pemerintah yang mengorbankan satu individu, satu kelompok masyarakat, atau satu komunitas. Ini menyangkut dengan korban. Sementara kurban adalah bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Tepatnya ketika putra-putra Nabi Adam alaihi salam diperintahkan berkurban. Dalam menjalankan syariat agama dibutuhkan pengorbanan. Jadi beda korban, beda pengorbanan. Disyariatkannya kurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah. Simbol pengorbanan hamba kepada Allah. Simbol itu adalah bentuk ketaatan kepadanya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah, dan sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah. Jadi pengorbanan hamba kepada Allah bentuk ketaatan, rasa syukur atas nikmat yang diterima dari Allah, dan sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa perintah berkurban itu jika kita taati itu bentuk penerimaan dan pembenaran terhadap apa yang datangnya dari Allah. Yang ingin saya kemukakan adalah Allah menciptakan binatang ternak. Binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia. Dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak sebagai makanan bagi mereka. Dengan demikian, deskripsi korban
dan analisis keberadaan binatang bagi manusia, maka hewan ternak atau hewan kurban bukanlah korban. Nurholis Majid memperkenalkan dua hal. Yang pertama, doktrin tazkir. Yang kedua adalah kosmologi hakiyah. Doktrin tazkir adalah struktur eksistensi manusia, yaitu Allah, manusia sebagai khalifah, dan alam bumi beserta segala isinya. Strukturnya vertikal, Allah, manusia, dan alam. Fundamental, tidak bisa diputar-putar. Tidak bisa alam bumi lebih tinggi dari Allah, atau alam bumi segala benda dipertuhankan. Tidak bisa manusia lebih tinggi dari Allah atau manusia dipertuhankan. Strukturnya disebut struktur eksistensi yang fundamental, tidak berubah. Allah, manusia, alam, dan segala isinya. Dalam struktur eksistensi ini nampak bahwa manusia adalah subjek dan alam beserta segala isinya adalah objek yang dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan untuk kehidupan, dan dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Selain doktrin tazkir, ada yang disebut dengan kosmologi hakiyah. Kosmologi hakiyah ini satu ilmu yang menandaskan bahwa semesta alam, semua yang ada di alam ciptaan Allah, menempati posisinya secara patuh dan taat, tidak membantah. Air akan selalu mencari tempat yang terendah. Api jika disiram air akan padam. Semua benda-benda itu tunduk dan taat, yang disebut dengan sunnatullah. Itulah sebabnya alam disebut ilmu pasti, karena tidak berubah. Berbeda dengan manusia yang senantiasa berubah-ubah. Dalam konteks ini, maka hewan itu menempati posisinya. Hanya saja ingin saya mengatakan, mendeskripsikan, tidak ada dalilnya, tetapi hewan korban yang dijadikan kurban itu dia meninggal dalam kesyahidan pada posisinya, pada penempatannya, dalam kerelaannya. Hanya saja kita tidak bisa meneliti dan menyanyikan perasaan hewan ketika hendak disembelih. Tetapi disembelihnya hewan sebagai kurban, itu dia telah membaktikan dirinya bagi kehidupannya, untuk kehidupan manusia. Struktur eksistensi manusia dan kosmologi hakiyah didasarkan pada ayat Al-Jathiyah ayat ke-13. Wa syahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkaru. Allah menempatkan manusia lebih tinggi dari segala apa yang ada di langit dan lebih tinggi dari segala apa yang ada di bumi. Maka perbuatan manusia yang merendahkan dirinya, menempatkan alam atau gejala alam lebih tinggi dari dirinya adalah perbuatan-perbuatan mendekati kekufuran. Inna fi salikal ayatil liqaumin yatafakkaru. Jamaah sholat subuh Masjid Andalas yang dimuliakan Allah. Berikut
hukum kurban. Menurut jumhur ulama, kurban adalah sunnah muakkad. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah, kurban adalah wajib. Berdasarkan pada Al-Quran, Al-Kausar ayat 2. Maka diringkanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Jika tidak melakukannya, menurut pendapat Abu Hanifah, ia berdosa. Dan menurut pendapat jumhur ulama itu pendapat seluruh ulama, ini disepakati oleh ulama. Dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Allah mengangkat peristiwa kurban ini, peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail ini sebagai contoh dan suri teladan mengenai kerelaan berkorban akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Kadzalika najzil muhsinina. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan peristiwa Nabi Ibrahim ini diabadikan, diberikan pujian dan menjadi contoh untuk orang-orang yang akan datang kemudian. Di mana letak pengalihan kalau menjadi tema daripada pertemuan kita ini adalah bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail putranya alaihi salam. Allah berfirman, "Wa fadainahu bizidhi." Kami menebusnya. Wa fadainahu bizibhi. Kami menebusnya. Menebusnya itu menggantikannya, mengalihkannya. Ismail itu menjadi seekor hewan sembelihan yang besar, azim. Di situ pengalihannya. Sehingga dengan demikian, apa saja yang kita korbankan, apa yang kita lakukan di jalan Allah, takarrabun, akan ada balasan kebaikan dari yang kita lakukan. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya penyembelihan hewan kurban pada setiap hari raya Idul Adha. Semoga kita semua dapat bersama-sama di dalam penyelenggaraan salat Idul Fitri dan berkurban takarrabun di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol ketaatan, ketundukan dan pembenaran dan segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua hambanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.